Kemunculan saksi Dede membuka tabir baru kasus Vina Cirebon. Usai ia secara terang-terangan mengaku kepada publik bahwa ia telah memberikan keterangan palsu dalam perkara yang terjadi pada 2016 itu. Meski akan menanggung resiko yang berat, saksi Dede ternyata telah siap menanggung segala konsekuensi atas pengakuannya itu. Saksi Dede mengaku siap dipenjara, asalkan para terpidana dibebaskan. Selain itu, saksi Dede juga siap menghadapi somasi dari Ibtu Rudiana demi membongkar konspirasi kasus Vina Cirebon yang telah bergulir selama 8 tahun. Untuk mengetahui kesiapan saksi Dede dalam menanggung konsekuensi dari keterangan palsu yang ia berikan atas arahan Ibtu Rudiana, maka inilah 5 resiko atas pengakuan kesaksian palsu siap ditanggung Dede demi bebaskan terpidana, versi Cumi Top 5. Usai mengaku bahwa ia telah memberikan keterangan palsu atas arahan Ibtu Rudiana, saksi Dede secara terang-terangan mengaku siap jika dirinya harus dipenjara, menggantikan posisi para terpidana kasus Vina Cirebon yang kini masih mendekam di penjara. Hal tersebut dilakukan saksi Dede demi menebus kesalahannya terhadap para terpidana yang diduga tidak bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak, siap. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah mereka hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Saksi Dede juga secara terang-terangan mengaku siap meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada para narapidana serta keluarganya. Saksi Dede mengaku bahwa ia lebih sudi untuk meminta maaf kepada para narapidana dibandingkan harus meminta maaf kepada Ibtu Rudiana yang diduga telah mengarahkan dirinya untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Narapidana dan keluarganya. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada ke Pitra dan Elsa dan Pak Rudiana dan lain. Pitra, Elsa dan Rudiana dan Ae. Usai membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, saksi Dede diketahui mendapatkan somasi terbuka dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku merasa dirugikan atas pengakuan yang diungkapkan oleh saksi Dede. Namun, saksi Dede tak gentar untuk membongkar kebenaran dan siap menerima somasi dari Ibtu Rudiana, bahkan somasi dari pihak-pihak lain. Terkait dengan tudingan Saudara Dede yang menyatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka Saudara Dede.
Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenar-benarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Saksi Dede mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin memberikan keterangan palsu yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Namun, dikarenakan minimnya pengetahuan saksi Dede terkait hukum, ia akhirnya mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh Ibtu Rudiana. Saat ini, saksi Dede telah mengakui kesalahan yang ia perbuat dan akhirnya ia berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak sudah di dalam, saya bisa apa di situ Pak? Menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya? Harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup. Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti ini? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begitu luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa ungkap. Berbagai konsekuensi atas pengakuan yang mengejutkan terkait kedok Ibtu Rudiana tampaknya telah siap diterima seluruhnya oleh saksi Dede. Ya, saksi Dede bahkan mengaku telah siap jika ia menerima bulian dari banyak pihak yang menyalahkan dirinya atas dipenjaranya para terpidana yang diduga tidak bersalah. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau entah dibulin tadi apa pun saya siap. Buat AF lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya, anak sendiri jadi korban buat kedepannya.